Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, sebuah tempat sederhana, di mana setiap informasi bukan sekadar cerita, melainkan cermin kehidupan, yang mengajak kita belajar, merenung, dan menemukan hikmah di setiap peristiwa. Sebelum kita mulai ke pembahasan, yuk dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan. Semoga setiap video yang kami hadirkan menjadi pengingat hati, penyejuk jiwa, serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang sederhana, tapi terasa aneh di hati? Tiba-tiba ada hewan kecil masuk rumah. Bukan peliharaan, bukan sengaja dipanggil. Datang begitu saja, diam di sudut teras, berjalan pelan di lantai, atau sekadar hinggap sebentar di jendela. Sebagian orang langsung mengusir, sebagian lagi acuh tak acuh. Namun orang-orang tua zaman dahulu justru memperhatikannya dengan saksama. Karena bagi mereka, alam tidak pernah bergerak tanpa makna. Angin yang bertiup, hujan yang turun, bahkan seekor hewan kecil yang melintas di halaman, semuanya terjadi atas izin Allah. Tak ada yang kebetulan, tak ada yang sia-sia. Dalam kearifan leluhur, ada keyakinan bahwa beberapa hewan adalah pembawa isyarat, bukan pembawa rezeki. Ingat, rezeki hanya dari Allah semata. Namun kehadiran mereka seperti pesan halus, seperti tanda kecil dari langit. Seakan Allah sedang berbisik melalui ciptaannya, bersiaplah, kebaikan sedang mendekat. Karena terkadang, sebelum pintu rezeki dibuka, Allah lebih dulu mengirimkan tanda. Tanda untuk menenangkan hati, tanda agar kita tetap optimis, tanda agar kita tidak berputus asa. Dan dari sekian banyak kisah yang beredar di tengah masyarakat, ada 7 hewan yang paling sering disebut sebagai pembawa kabar baik. 7 tamu tak diundang, yang konon menjadi magnet keberkahan bagi rumah yang mereka datangi. Kita mulai dari hewan yang paling akrab dengan manusia. Seekor kucing. Namun bukan kucing rumahan. Bukan yang dibeli atau dipelihara sejak kecil, melainkan kucing liar, yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul di teras, duduk tenang, lalu esoknya masih ada, hari berikutnya, tetap bertahan, seolah-olah ia memilih rumah Anda sebagai tempat singgah. Padahal kucing liar terkenal waspada, ia tak sembarang tinggal, ia hanya menetap di tempat yang terasa aman, tenang, dan hangat. Orang tua dahulu berkata, jika kucing liar betah di rumah kita, itu tanda rumah tersebut memiliki aura rahmat. Rumah yang penghuninya jarang bertengkar. Rumah yang masih terdengar doa. Rumah yang masih menyebut nama Allah di pagi dan malam hari. Karena hewan pun diberi naluri oleh Allah. Mereka bisa merasakan ketenangan yang tak kasat mata. Tak sedikit orang bercerita, setelah kucing liar datang dan diperlakukan baik, rezeki mereka terasa lebih lapang. Usaha lancar, masalah perlahan selesai, hati terasa ringan. Bukan si kucing yang memberi, tapi mungkin Allah sedang membuka pintu keberkahan, dan kucing itu hanya tanda kecilnya. Maka jangan diusir dengan kasar. Berilah makan sekadarnya, perlakukan dengan lembut. Karena bisa jadi, tamu kecil itu datang membawa doa yang tak terdengar, namun dicatat di langit. Isyarat berikutnya sering muncul saat senja mulai turun. Langit menggelap, udara menjadi sejuk, dan tiba-tiba ada bayangan kecil melintas cepat, terbang tanpa suara. Kelelawar kecil. Banyak orang takut melihatnya. Gerakannya cepat, sayapnya gelap, datangnya tiba-tiba. Namun dalam sebagian tradisi lama, kelelawar kecil justru dianggap sebagai pembawa kabar besar. Terutama jika ia terbang berputar mengelilingi rumah, searah jarum jam. Konon, putaran itu melambangkan perputaran rezeki. Seperti roda kehidupan yang sedang bergerak naik. Seperti pintu yang pelan-pelan terbuka. Orang tua dulu percaya, setelah kemunculan kelelawar kecil seperti itu, akan datang rezeki tak terduga. Ada yang mendapat pekerjaan baru. Ada yang usahanya mendadak ramai. Ada pula yang menerima kabar bahagia dari keluarga jauh. Mungkin terdengar seperti cerita lama.
Namun bukankah seringkali pertolongan Allah memang datang dari arah yang tak kita sangka? Bukankah banyak nikmat datang tanpa kita rencanakan? Karena itu, jangan langsung panik. Biarkan ia lewat. Ia hanya makhluk kecil yang sedang menjalankan tugasnya di alam. Lalu di siang hari yang terang, ada tamu yang jauh lebih indah. Sayapnya berwarna-warni. Geraknya lembut seperti menari. Seekor kupu-kupu. Ketika kupu-kupu masuk rumah di siang hari, suasana terasa berbeda. Tenang, damai, seolah membawa keteduhan. Dalam banyak kisah tradisional, kupu-kupu dikaitkan dengan datangnya tamu baik. Tamu yang membawa kabar. Tamu yang membawa peluang. Tamu yang membawa rezeki. Secara makna, kupu-kupu adalah simbol perubahan. Dari ulat yang merayap, menjadi makhluk cantik yang bisa terbang. Dari gelap, menjadi indah, seperti hidup manusia. Dari susah, menjadi mudah. Dari sempit, menjadi lapang. Bukankah itu juga bentuk rezeki dari Allah? Maka ketika kupu-kupu hinggap di rumah, jangan ditangkap, jangan disakiti. Biarkan ia menari sebentar. Karena mungkin, itu pengingat halus, bahwa perubahan indah sedang menunggu di depan mata. Di antara semua suara alam, ada satu suara yang terasa paling akrab di telinga manusia sejak zaman dahulu. Cuitan kecil di pagi hari. Pelan, ringan, namun menenangkan hati. Suara burung gereja. Atau kadang suara perkutut, yang panjang dan syahdu, seperti zikir yang tak pernah berhenti. Suara itu sering kita anggap biasa. Padahal bagi orang-orang tua dulu, burung bukan sekadar hewan yang terbang bebas. Burung adalah simbol kehidupan. Simbol kebebasan, simbol rezeki yang mengalir tanpa henti. Karena burung tidak pernah menanam, tidak pernah menyimpan, namun setiap hari tetap makan, tetap hidup, tetap terbang dengan tenang. Bukankah itu bukti nyata bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki? Maka ketika seekor burung tiba-tiba masuk ke dalam rumah, bertengger di jendela, melompat kecil di lantai, atau bahkan mulai membuat sarang di sudut atap, orang tua dulu tidak mengusirnya. Mereka justru tersenyum. Karena menurut mereka, burung hanya bersarang di tempat yang aman, di tempat yang tenang, di tempat yang cukup makanan. Artinya, rumah itu sedang dalam penjagaan kebaikan. Rumah itu memiliki aura damai. Rumah itu masih dipenuhi doa. Banyak kisah sederhana yang diceritakan turun-temurun tentang keluarga yang rumahnya didatangi burung. Lalu tak lama kemudian rezekinya mengalir deras. Ada yang usahanya makin ramai. Ada yang dagangannya laris. Ada yang tiba-tiba mendapat kesempatan kerja. Seolah burung itu datang membawa kabar bahwa kelapangan sedang menuju pintu rumah. Namun makna terdalamnya bukan sekadar pertanda. Burung seakan mengajarkan kita satu pelajaran penting. Tentang tawakal. Tentang percaya penuh pada Allah. Karena burung terbang setiap pagi dengan perut kosong, dan pulang sore hari dengan perut kenyang, tanpa cemas, tanpa takut, tanpa berlebihan memikirkan esok. Andai manusia punya keyakinan seperti itu, betapa tenangnya hidup ini. Maka jika suatu hari burung masuk rumah Anda, jangan buru-buru mengusir. Biarkan ia singgah, biarkan ia bernyanyi, karena mungkin itu pengingat lembut dari langit, agar kita berhenti mengeluh dan mulai lebih percaya pada janji Allah. Lalu datanglah tamu berikutnya, yang sering disalahpahami, yang sering ditakuti, padahal ia makhluk penuh keberkahan, tawon atau lebah. Begitu mendengar dengungnya, banyak orang panik, menutup pintu, mengambil sapu, bersiap mengusir. Padahal lebah bukan makhluk sembarangan. Ia disebut dalam kitab suci. Ia menghasilkan madu, dan madu adalah penyembuh. Artinya, sejak dulu lebah identik dengan manfaat, dengan kebaikan, dengan keberkahan. Dalam kepercayaan lama, jika lebah atau tawon hinggap di pintu rumah, itu tanda akan datang keuntungan finansial, keuntungan dari usaha, dari kerja keras, dari hasil keringat sendiri. Karena lebah tak pernah malas. Ia bekerja dari pagi hingga petang, mencari sari bunga, mengumpulkan sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadi madu yang manis. Seakan ia datang membawa pesan,
Rezeki itu manis, tapi harus diperjuangkan. Dan mungkin itulah tanda sebenarnya. Bukan sekadar pertanda rezeki datang, tapi ajakan agar kita meniru sifatnya. Rajin, disiplin, sabar. Karena Allah menyukai hamba yang berusaha, lalu berserah diri setelahnya. Malam hari selalu membawa suasana berbeda. Sunyi, hening, lampu-lampu redup. Manusia beristirahat, dan dunia terasa melambat. Namun justru di waktu sunyi itulah, banyak rahasia takdir sedang ditulis. Banyak doa melayang ke langit. Banyak air mata jatuh diam-diam. Dan di saat seperti itu, terkadang muncul tamu kecil berwarna hijau. Melompat pelan, bergerak perlahan di dinding atau lantai. Belalang hijau, tubuhnya mungil, warnanya segar seperti daun muda setelah hujan. Dalam banyak budaya, hijau adalah warna kehidupan, warna pertumbuhan, warna harapan. Karena itu, belalang hijau dipercaya sebagai simbol kebangkitan, simbol bangkit dari keterpurukan. Orang tua dulu berkata, jika belalang hijau masuk rumah di malam hari, itu tanda masa sulit akan segera berakhir. Seperti tanaman yang tumbuh kembali setelah kemarau panjang. Seperti tanah retak yang akhirnya tersentuh hujan. Karena hidup memang berputar. Tak selamanya di bawah. Tak selamanya gelap. Setelah susah, pasti ada mudah. Itu janji Allah. Mungkin hari ini kita lelah. Usaha terasa berat. Penghasilan seret. Hutang menumpuk. Hati gelisah. Namun Allah tak pernah tidur. Allah tak pernah lupa. Setiap doa dicatat. Setiap air mata dihitung. Dan pertolongan selalu datang di waktu terbaik. Belalang hijau itu seakan membawa bisikan kecil. Bertahanlah, sedikit lagi. Jangan menyerah, kemenangan sudah dekat. Kadang kita hanya butuh pengingat sederhana. Penguat hati. Bahwa harapan belum mati. Lalu ada satu makhluk lagi, yang jauh lebih jarang terlihat. Begitu jarang, sampai sebagian orang tak pernah menyadarinya. Lalat putih. Berbeda dengan lalat biasa yang identik dengan kotoran, lalat ini pucat, bersih, hampir tak terlihat. Karena keunikannya, orang-orang tua dulu menganggapnya simbol perubahan besar. Perubahan drastis. Seperti lembaran hidup yang dibalik. Seperti halaman baru yang masih kosong. Mereka percaya, kehadirannya menandakan kondisi ekonomi keluarga akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Dari kekurangan, menjadi kecukupan. Dari kesempitan, menjadi kelapangan. Dan maknanya terasa begitu dalam. Bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Tidak selalu dramatis. Kadang ia datang pelan. Diam. Tahu-tahu, hidup sudah membaik. Seperti doa-doa lama, yang tiba-tiba dijawab tanpa kita sadari. Karena Allah bekerja dengan cara yang paling indah. Cara yang sering tak mampu kita tebak. Namun setelah semua kisah ini, setelah semua tanda dan isyarat dibahas, ada satu hal penting yang tak boleh kita lupakan. Semua ini bukan tentang hewan. Bukan tentang mitos. Bukan pula tentang keberuntungan semata. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu memberi rezeki. Tak ada. Rezeki hanya datang dari satu sumber. Dari satu pintu. Dari Allah semata. Hewan-hewan itu hanyalah perantara. Hanyalah simbol. Hanyalah pengingat kecil, agar hati kita tetap hidup. Agar kita tetap berharap. Agar kita tidak mudah putus asa. Karena manusia seringkali lelah. Seringkali khawatir berlebihan. Seringkali takut esok hari. Padahal Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Bahkan semut kecil di celah tanah pun diberi makan. Apalagi manusia yang berdoa dan berusaha. Maka jangan sampai kita salah memahami tanda. Jangan sampai kita percaya pada makhluk, lalu lupa pada Sang Pencipta. Jika kucing datang, perlakukan dengan kasih sayang. Jika kupu-kupu hinggap, nikmati keindahannya. Jika burung bersarang, rawat dengan sabar. Jika lebah mendekat, jangan disakiti. Jika belalang muncul, tersenyumlah. Anggap saja semuanya sebagai salam kecil dari alam. Salam dari ciptaan Allah. Salam yang berkata, tenanglah, Allah sedang mengurus hidupmu. Namun setelah itu, tetaplah bekerja. Tetaplah berikhtiar.
Tetaplah bangun pagi mencari nafkah halal. Tetaplah bersedekah walau sedikit. Tetaplah bersyukur meski belum banyak. Karena rezeki terbesar bukan hanya uang, tapi hati yang tenang, keluarga yang rukun, tubuh yang sehat, tidur yang nyenyak, dan jiwa yang merasa cukup. Itulah kekayaan sejati. Semoga rumah kita menjadi rumah yang dipenuhi zikir, dipenuhi doa, dipenuhi tawa anak-anak, dipenuhi makanan halal, dan dipenuhi keberkahan yang luas. Semoga setiap langkah kita dijaga, setiap usaha dilancarkan, setiap kesulitan dimudahkan, dan rezeki kita datang dari arah yang tak pernah disangka. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata, semoga setiap rumah yang mendengarkan ini dipenuhi cahaya keberkahan, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.